Halo barudak yang masih berada di jalan setan. Balik lagi sama Obet Sorodot Gaplok. Kali ini kita akan ngomongin film 1BR atau One Bedroom. Film ini dirilis pada tahun 2015. Film yang berdurasi 90 menit ini difokuskan pada seorang wanita yang baru saja menyewa apartemen. Dan ia dipaksa harus mengikuti sekte sesat yang berada di apartemen itu. Ini dia, apartemen satu kamar tidur. Wanita ini bernama Sarah. Saat ini dia baru saja sampai di sebuah kota untuk memulai hidup baru. Memutuskan untuk hidup sendiri untuk menjauhi masalah yang akhir-akhir ini membebani pikirannya. Sarah pun mencari apartemen untuk ia tinggali. Setelah menyusuri beberapa tempat, pada akhirnya ia mendapatkan rekomendasi sebuah apartemen yang mana Sarah segera menyadari bahwa para penghuni apartemen terlihat begitu ramah dan tentunya sangat menyenangkan. Tak lama kemudian diadakanlah open house untuk menyambut penghuni baru. Terlihat di sana sudah banyak orang yang datang dan menuntun Sarah untuk bergabung. Di sana Sarah disambut oleh manajer apartemen bernama Jerry, di mana Jerry mengundang Sarah untuk melihat-lihat kondisi lingkungan apartemen terlebih dahulu, dengan harapan Sarah tertarik dengan salah satu apartemen itu. Saat sedang melihat-lihat kondisi gedung, perhatian Sarah teralihkan kepada bekas tambalan pada dinding. Tak ada kecurigaan sedikit pun saat itu. Sarah kembali menghampiri Jerry untuk mengajaknya mengobrol dan mengatakan bahwa ia tertarik dengan salah satu apartemen dan memutuskan untuk mengambilnya. Jerry pun memberitahu beberapa peraturan di apartemen itu, di mana setiap penghuni apartemen tidak boleh memelihara hewan peliharaan dan juga lingkungan harus bebas dari asap rokok. Any pets? No. Yeah, it's a pet-free, smoke-free complex. Okay. Di malam harinya yang saat Sarah sedang menginap di sebuah motel, saat itu diketahui bahwa dia telah berbohong kepada Jerry karena sebenarnya Sarah mempunyai seekor kucing. Tak lama kemudian Sarah mendapatkan panggilan telepon dari ayahnya, di mana sang ayah hanya ingin tahu berapa lama Sarah di sana dan kapan pastinya pulang ke rumah. Saat itu Sarah hanya bisa menjawab bahwa dia tidak bisa memastikan kapan dia pulang. Dia memutuskan untuk hidup mandiri dan fokus dengan karirnya. Di sini kita diberitahu bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Di keesokan paginya, saat hari pertama masuk kerja, dia berkenalan dengan salah satu rekan kerjanya yang bernama Lisa. Waktu yang sama, ia mendapatkan telepon dari pihak apartemen bahwa ia layak untuk tinggal di apartemen tersebut. Saat pulang kerja, Sarah mengemasi barang-barangnya yang akan segera pindah ke apartemen barunya, di mana dia nekat membawa kucingnya secara diam-diam. Pada saat menyusuri lorong, tiba-tiba Sarah berpapasan dengan seorang pria bernama Brian, yang kebetulan apartemennya saling berdekatan dengan si Sarah. We're neighbors. Oh, I'm Brian. Sarah, give me a second, okay? Okay. Sarah bersama wanita tua diperkenalkan dengan para penghuni apartemen lainnya, di mana nenek itu yang bernama Stanhope membawa Sarah untuk diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Esther. Terlihat mereka sangat ramah dan menyenangkan, termasuk Jerry yang tinggal di sana. Namun ada salah satu penghuni pria berkacamata yang terlihat mencurigakan yang bernama Lester. You should read this. What? Di malam harinya, Sarah susah tidur karena obat yang biasa ia minum sudah habis, di mana si dokter mengatakan bahwa obat itu harus dipesan terlebih dahulu. Namun bagaimanapun juga Sarah memaksakan diri untuk memejamkan matanya. Saat dia mulai terlelap, ia terganggu oleh suara-suara aneh yang entah suara itu berasal dari mana. Keesokan harinya, Sarah akan membereskan semua barang-barangnya, di mana Brian juga ada di situ yang berinisiatif untuk membantunya mengangkat kasur sampai ke depan apartemen Sarah, dan Brian juga menawarkan untuk membantu Sarah menyimpan kasurnya hingga ke dalam. Sarah pun segera menolak karena tentunya dia takut Brian akan menemukan kucingnya yang ada di dalam sana. Do you want to open the door? Oh, no, I got it from here. Sampai di suatu malam, Sarah kembali mendengar suara-suara aneh itu, yang justru suara itu berada di dalam apartemennya. Sarah pun penasaran dan memeriksa dan menemukan pintu apartemennya yang terbuka. Edie? Perasaan takut karena suara-suara tersebut, Sarah pun mencoba untuk tenang dan berharap agar ia segera tidur dengan lelap.
Di pagi hari, Sarah terbangun dari tidurnya. Ia merasa stres karena kurang tidur. Sarah juga menerima sebuah surat untuk dirinya yang berisi tentang Sarah telah melanggar peraturan. Hal itu membuat Sarah curiga bagaimana orang-orang tahu dia memelihara kucing. Dia pun keluar untuk memastikan siapa yang mengirim surat tersebut. Namun yang ia lihat adalah wajah-wajah para penghuni apartemen yang masih ramah kepadanya. Sehingga Sarah berpikir bahwa bukan merekalah yang mengirim surat tersebut. Namun Sarah melihat Lester dengan tatapan aneh dan saat Sarah memanggilnya, Lester pun langsung kabur. Bersama dengan itu datangnya Brian yang baru keluar dari kamarnya, di mana Brian mengajak Sarah untuk makan malam bersama di sebuah pesta. Ia juga mengundang para penghuni apartemen lain untuk acara makan malam tersebut. I'm having a dinner party later tonight around 7. You want to join us? I'll be there. All right. And I'll see you tonight, a neighbor. Di kantor, Sarah mendapatkan banyak tugas dari atasannya. Dengan keadaan yang kurang tidur, dia tetap dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ia disuruh untuk beristirahat lebih dahulu karena perusahaan tidak dapat membayar upah pekerja lembur. Saat akan pulang, Lisa memutuskan untuk berkunjung terlebih dahulu ke apartemen Sarah. Dan baru saja mereka melangkah menyusuri koridor, tiba-tiba Brian muncul keluar dari apartemennya, yang saat itu juga Sarah pun teringat dengan janjinya yang akan menghadiri undangan makan malam dari Brian. Namun siapa sangka Sarah mengingkari janjinya. Dia benar-benar meminta maaf karena lupa dan akan ikut bergabung di lain kesempatan. Di dalam apartemen, Sarah curhat kepada Lisa tentang hubungannya dengan sang ayah, di mana hubungan mereka selama ini yang tidak berjalan dengan baik, disebabkan oleh sang ayah mengkhianati ibunya dengan cara berselingkuh. Di mana Lisa juga diberitahu tentang kebisingan di setiap hari menjelang tidur dan juga mengenai surat peringatan dari seseorang yang terlihat mengancamnya karena ketahuan memelihara seorang kucing. Karena hal itu, Lisa coba menyemangati Sarah untuk tidak memperdulikan apa yang orang bicarakan, karena itu akan mengganggu konsentrasi dan semangatnya untuk bekerja. Malam harinya, Sarah kembali diganggu oleh suara-suara yang semakin berisik dan kembali mendapatkan surat ancaman yang lagi-lagi berisi peringatan tentang Sarah yang telah melanggar peraturan. Yang setelah membaca surat itu, Sarah melihat sebuah asap di dalam oven yang ternyata ada seekor kucing yang sudah hangus terpanggang. Yang saat bersamaan, tiba-tiba Sarah pun memberontak dan kabur keluar dan berpapasan dengan Dr. Lester yang dikiranya ia adalah orang baik. Ternyata Sarah pun kemudian dibawa ke sebuah ruangan di mana penghuni apartemen lainnya sudah berkumpul di dalam sana. Sehingga terungkaplah sebenarnya pesta itu adalah bohong, yang sebenarnya mereka berniat untuk menghakimi Sarah. Lester pun menyuruh Brian meminta untuk menyuntikkan Sarah dengan sebuah cairan yang akan membuat Sarah tertidur. It's not my fault. She said she would come. I told you we were. What's happening? Why won't anybody help me? Beberapa saat kemudian, Sarah pun tersadar dari pingsannya. Ia pun menyadari bahwa ia sedang berada dalam sebuah ruangan dengan keadaan jendela yang tertutup oleh kayu. Dan hal itu membuat Sarah begitu ketakutan. Ia berteriak meminta tolong, namun tak ada siapapun yang menyaut. Tak lama kemudian dengar suara langkah kaki dari luar, yang ternyata itu adalah Jerry dan Brian. To me. Nobody can hear you. Please just let me go. Please, Brian, please no. You don't have to do this. Jerry memberitahu bahwa takkan ada seorang pun yang akan menolongnya, sekalipun Lisa temannya, karena ponsel Sarah dipegang oleh Jerry. Kemudian Lester pun datang dan memperingati Sarah agar sebaiknya menuruti perintah mereka. Jika tidak, Sarah akan mengalami hal buruk seperti yang dialami oleh dirinya yang kehilangan satu mata. Hal itu membuat Sarah ketakutan dan pada akhirnya dia terpaksa menuruti perintah mereka, di mana dia disuruh untuk berdiri dengan menghadap ke dinding dan menempelkan kedua tangannya. Dia diperbolehkan istirahat ketika lampu merah yang ada di tembok mati total. Put your hands on the wall. Further. This is a stress position. It's designed to be painful. When they turn off, you can rest.
Beberapa waktu kemudian, Sarah pun mengalami pegal dan singsiremen atau kesemutan karena sudah lama berdiri. Suara musik aneh yang sangat keras membuat Sarah stres mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, Sarah yang sudah tidak kuat berdiri pun terjatuh meskipun lampu merah masih menyala. Sialnya, Sarah terjatuh dilihat oleh Brian melewati CCTV, sehingga mereka pun kembali datang ke ruangan tersebut. Alih-alih membiarkan Sarah untuk istirahat sejenak, mereka justru menghukumnya dengan cara... Since you won't stay put on your own, Please, I just want to go home. this is your home. Seketika Sarah teringat dengan tambalan tembok yang saat awal ia datang ke apartemen tersebut. Ternyata itu adalah bekas tambalan orang-orang terdahulu yang bernasib sama seperti dirinya. Entah sudah berapa lama Sarah berposisi seperti itu. Yang pastinya dia sangat kelelahan dan membuat dirinya berhalusinasi. You can fly. Face the wall. You give Sarah. Come on, sweetie, you can do it. Yes. Sarah yang terjatuh pun membuat Jerry dan Brian kembali masuk ke ruangan itu. Namun kali ini mereka menganggap bahwa Sarah telah selesai terhadap hukumannya, sehingga ia dibawa keluar dari ruangan tersebut untuk diobati. Setelah kejadian itu, Sarah diperlakukan dengan sangat baik oleh penghuni apartemen, di mana Esther menunjukkan telapak tangan yang terdapat bekas luka, menandakan bahwa dia juga adalah salah satu korban. Kemudian Jerry dan Brian menginterogasi Sarah dan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Ia ditanya perihal kepuasan hubungan seksual pertamanya, di mana hal itu menunjukkan sebuah keterbukaan, sebuah pondasi utama komunitas mereka, dan sebaliknya kebohongan akan membuat sebuah masalah di dalam komunitas tersebut. Sarah kemudian diberi sebuah buku berjudul The Power of Community. Dan Sarah pun mempelajari buku tersebut dan memulai mengerti bahwa komunitas tersebut adalah menciptakan keharmonisan antar sesama, saling peduli, bahkan masalah pribadi dianggap masalah bersama. Setelah banyak mempelajari buku tersebut, Sarah kembali diinterogasi, di mana ketika Jerry bertanya dan Sarah pun menjawab, tiba-tiba alat pendeteksi berbunyi menandakan bahwa Sarah sedang berbohong. Sarah, you want to be a part of this community? Yes. Setelah diberitahu waktu lebih untuk kembali mempelajari buku tersebut, Sarah pada akhirnya perlahan mulai memahami 4 pondasi dari komunitas ini. Di antaranya tidak mementingkan diri sendiri, keterbukaan, menerima satu sama lain, dan juga tentang keamanan. Lama sudah waktu dilewati, Jerry pun kini percaya bahwa Sarah sudah siap mengambil tanggung jawab lebih besar komunitas mereka. Namun mereka tidak menyadari jika Sarah belum sepenuhnya menerima dirinya berada dalam komunitas tersebut. Bahkan terlintas di pikirannya untuk mengambil pisau yang tergeletak di meja dapur. Sampai pada suatu hari Sarah dibawa ke ruang kontrol CCTV, di mana semua aktivitas penghuni apartemen dipantau di sana. Di saat itu juga Sarah melihat layar monitor. Ia melihat Nyonya Stanhope mengalami sesak napas dan terjatuh, di mana Sarah langsung memberitahu Brian untuk membantunya. Alhasil Sarah pun mendapatkan pujian dari Jerry atas kontribusinya. Sampai ketika para penghuni apartemen mengunjungi kediaman Stanhope, Brian menceritakan semua kontribusi yang sudah dilakukan Nini itu demi kemajuan komunitas. Bahkan tetap bertahan di sini karena merasa nyaman dengan komunitas itu. Awalnya terlihat biasa saja, hingga akhirnya Nyonya Stanhope membisikkan sebuah kalimat perpisahan, sehingga membuat Sarah panik terlebih-lebih melihat gas beracun yang sedang dipersiapkan oleh Brian. Sampai akhirnya Sarah pun mengerti bahwa Nyonya Stanhope yang sudah tidak bisa berkontribusi lagi untuk komunitas pada akhirnya harus dilenyapkan dengan cara yang begitu sadis. Bye, my dears. Goodbye. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Sarah akhirnya menerima dirinya untuk menjadi anggota di komunitas tersebut. Bahkan bersumpah akan mengabdi untuk kepentingan komunitas seumur hidupnya.
Ia pun dibawa ke halaman dengan mata tertutup kain, di mana semua penghuni sudah berada di sana untuk merayakan atas bergabungnya Sarah. Setibanya di sana, Sarah pun kaget di mana bagian belakang telinganya dibakar, sebagai tanda bahwa ia sudah resmi menjadi anggota komunitas tersebut. Saat perayaan sedang berlangsung, kembali terkejut dan sangat geli ketika semua orang mengucapkan selamat kepadanya atas pertunangannya dengan Lester, pria yang menyeramkan itu. Alhasil Sarah pun tidak punya pilihan lain, di mana saling melengkapi adalah salah satu pondasi komunitas mereka. Sehingga pada akhirnya mereka menikah. Layaknya pasangan yang baru menikah, Lester langsung membawa Sarah ke apartemennya, di mana apartemen Sarah bukan lagi miliknya, melainkan untuk calon korban baru. Saat Lester mengajak Sarah untuk naik ke atas kasur, seketika Sarah terlihat agak panik dan ragu-ragu. Namun beruntungnya Jerry datang untuk memberitahu bahwa komunitas mereka sedang dalam masalah. Dan siapa sangka masalahnya adalah ayah Sarah yang terlihat di monitor CCTV yang sengaja datang jauh-jauh untuk mengunjungi putri kesayangannya. Sarah, we have a problem. Unless you can make him leave and never come back. Mendapatkan ancaman tentunya tertuju pada ayahnya, Sarah dengan terpaksa mengucapkan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas kepada ayahnya sendiri, yang membuat ayahnya sakit hati dan berjanji tidak akan menemuinya lagi. I screwed up, I know. Should have put you in that spot with Mom. I don't ever want to see you again. Honey, I flew across Go! I've wasted my whole life trying to be who you wanted me to be. Well, not... Sarah, can you forgive me? No. What? You really think Mom didn't know? Disgusting guts. The next time I want to see you is at your funeral. Singkat cerita, Sarah yang mulai terbiasa hidup dengan komunitas tersebut menjalaninya tanpa tekanan. Hingga suatu hari, komunitas ini kembali mencari korban baru untuk masuk ke komunitas mereka. Namun betapa terkejutnya Sarah ketika mengetahui korban selanjutnya adalah Lisa. Sampai akhirnya Lisa senang atas terpilihnya ia menjadi penghuni apartemen tersebut. Dan ketika komunitas ini kembali melakukan aksinya, Sarah pun pada akhirnya tahu bahwa suara yang selalu mengganggunya saat tidur kala itu adalah suara buatan yang tentunya bertujuan untuk membuatnya stres dan mereka tidak nyaman. Melihat hal itu, Sarah mencoba memperingatkan Jerry dengan mengatakan bahwa ia berbeda dengan Lisa, di mana Lisa adalah seorang wanita yang kuat dan pastinya ia akan mencoba melawan dan memberontak. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Sarah terbukti, di mana saat mereka berusaha mendekap tubuh Lisa, Lisa pun melakukan perlawanan dengan cara menggigit telinga si Brian. Oleh karena itu, Sarah dikerahkan untuk menenangkan temannya itu, namun tetap saja gagal. Perlawanan Lisa pun membuat Jerry muak, di mana saat itu juga Jerry mengambil sebuah obeng untuk menusukkan telinga Lisa dengan menyuruh Sarah memegang obeng itu. Namun ketika Jerry hendak memukul bagian belakangnya obeng tersebut, Sarah yang tidak tega melihat perlakuan suaminya pada Lisa, tiba-tiba Do as I tell you. We need to go now. Namun sayangnya langkah Lisa harus terhenti, di mana Jerry yang masih hidup menembak Lisa dari belakang. Sarah yang melihat itu pun menjadi beringas hingga menyerang dan menikam Jerry menggunakan obeng berkali-kali, yang akhirnya Jerry pun tewas saat itu juga. Sarah pun mengambil pistol yang berada di tangan Jerry. Sarah lalu kembali berjalan kendai dengan bunyinya alarm yang menandakan sedang ada keadaan darurat. Semua penghuni pun keluar. Mereka mengelilingi Sarah termasuk Brian, di mana si Brian mencoba membujuk Sarah dengan berpura-pura melindunginya, yang akan tetapi Sarah pada akhirnya gagal untuk melarikan diri. Ia ditangkap dan pistolnya diambil oleh Lester, di mana ia pasrah ketika Lester menodongkan pistolnya ke arah kepalanya. Namun dalam keadaan yang bersimpah darah, Sarah pun berhenti dari larinya ketika seluruh bangunan di luar mengeluarkan suara alarm yang menandakan bahwa satu komplek itu adalah komunitas yang sama.
Sarah yang tak menyerah begitu saja melanjutkan pelariannya, dan film pun berakhir. Pesan yang disampaikan dari film ini adalah jangan pernah tertipu dengan ramah dan sopannya seseorang. Bisa jadi, mungkin orang itu mau kasbon cepet. Saya si Obet bersama orang-orang yang playlist musiknya DJ Remix mengucapkan ajojing ala-ala ajojing. Bye.